Salam Bapak Ibu, ini adalah minggu ketiga. Suasana dari corona yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu bahwa kita harus ibadah di rumah-rumah. Nah, dalam menyambut Paskah sebelum Jumat Agung, ada peristiwa khusus yang tidak boleh dilupakan oleh manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus, yaitu peristiwa di mana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19, di situ kita bisa melihat tiga reaksi. Reaksi murid, reaksi orang banyak, dan reaksi orang Farisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-16, di situ kita temukan reaksi murid terhadap peristiwa di mana Yesus dieluk-elukan sebelum Yesus disalib. Murid-murid mengatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudahnya Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Artinya Bapak Ibu, orang yang terlibat di dalam pelayanan itu belum tentu mengerti rencana Tuhan. Nah, hati-hati terhadap hal ini. Atau orang yang terlibat di dalam kegiatan gerejawi belum tentu dia menangkap apa kehendak Tuhan di dalam pelayanan itu. Hati-hati itu. Biasanya orang-orang seperti ini mengerti ketika sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang berakibat yang tidak baik baru terjadi, lalu dia berpikir. Dan reaksi yang kedua adalah orang banyak. Orang banyak adalah orang yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Nah, orang Kristen yang terpaku oleh mujizat, lihat saja nanti Bapak Ibu di peristiwa nanti ketika Yesus disalib, orang banyak inilah yang juga akan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidupnya mengikut Yesus karena mujizat biasanya rentan akan hukum transaksi. Kerohanian dianggap sebagai hukum ekonomi. Tuhan memberi apa, saya mengapa. Dan reaksi yang ketiga adalah orang yang dimiliki orang-orang Farisi. Nah, maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Artinya Bapak Ibu, di balik kemuliaan yang diterima Yesus ketika masuk Yerusalem, ternyata juga sedang terjadi teori konspirasi. Apa atau teori konspirasi? Teori jahat terhadap seseorang yang sedang melakukan kebaikan. Itu disebut dengan teori konspirasi. Nah, Bapak Ibu, di dalam masa-masa sulit ini, tentu ada tiga reaksi juga. Reaksi murid, yaitu reaksi yang tidak mengerti. Mengerti baru segala sesuatu terjadi. Kedua adalah reaksi orang banyak.
Reaksi orang banyak adalah siapa diberi maka akan memberi, atau ada hukum reaksi transaksional sosiologi. Ketika di desa misalnya, oh kamu tidak datang di tempatku maka aku tidak datang. Ada psikologi transaksional di dalam relasi. Nah untuk itu, ketika kita hidup di dalam Paskah, di manakah letak hidup kita? Ketika kita mengikut Yesus, kita mengikut Yesus sebagai murid yang kadang-kadang kita menyembah Yesus, kita mengikut Yesus, ini tidak ngerti rencana Tuhan, kita atau reaksi sebagai orang banyak mengikut Yesus karena mujizatnya, atau justru kita mengikut Yesus justru menghancurkan Yesus dengan konspirasi dosa yang ada dalam hidup kita, yang tak mau diperbaharui, yang hidupnya tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Monggo, saya tidak tahu posisi Bapak Ibu di mana ataupun apa. Yang penting bagi saya adalah ketika mau Paskah ada 3 reaksi ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk meneliti di mana posisi saya. Tuhan memberkati. Salam, selamat menjelang Jumat Agung dan Paskah.